Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Elvani Bukhari dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas reguler plus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti, Bekasi. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah Dasar Pendidikan. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu tentang fungsi dan faedah pendidikan bagi perkembangan manusia. Di antaranya ada pengertian pendidikan, perkembangan, dan manusia. Hubungan manusia dengan pendidikan, fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan, perkembangan, dan manusia. Pendidikan adalah salah satu hal yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang itu lebih mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar, juga sebagai alat untuk meningkatkan integrasi seseorang. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Indonesia, pendidikan dengan kata dasar didik yang mendapat awalan pen dan akhiran kan, artinya hal atau cara mendidik. Kata pendidikan juga sering disebut tarbiyah dalam bahasa Arab dan education dalam bahasa Inggris. Secara etimologi, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Masih tentang pendidikan, dalam hal lain, pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun kedewasaan seseorang. Usaha pendidikan dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan itu pun dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi individu dengan lingkungan, baik secara informal, non-formal, ataupun secara formal menuju ke arah kedewasaan. Pendidikan pada hakikatnya ialah memanusiakan manusia, humanisasi. Artinya dengan pendidikan tidak ada lagi manusia yang tidak menggunakan akalnya. Maksudnya dengan pendidikan seseorang akan otomatis menggunakan akalnya untuk berpikir, tidak seperti binatang yang pada hakikatnya tidak mempunyai akal. Akan tetapi ia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa insting. Lalu di sini ada perkembangan. Pengertian perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan pada tingkat seluler. Perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Artinya perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Lanjut, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. 1. Aliran nativisme atau pembawaan. Aliran ini merupakan faktor perkembangan dari sisi pembawaan seseorang. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dari sukar diubah. 2. Aliran empirisme atau lingkungan. Perkembangan manusia juga bisa dipengaruhi dari lingkungannya. Lingkungan ini ada dua bagian, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik adalah lingkungan yang tak hidup seperti air, batu, hujan, tanah, dan musim. Sedangkan biotik adalah lingkungan hidup seperti manusia, hewan, dan lain-lain. 3. Faktor diri sendiri. Faktor ini dapat dilihat dari emosi,
motivasi, sikap, dan sebagainya dari seseorang. Dan yang terakhir ada manusia. Pengertian manusia menurut bahasa. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu. Dalam Sanskerta, mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Pengertian manusia menurut ahli. 1. Socrates. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki 2 kaki yang tidak berbulu dan memiliki kuku datar berukuran lebar. 2. R.B. Sentanu. Manusia adalah makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan, bahkan dapat dikatakan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Dan yang 3, Agung P.P. Manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai lingkungannya. Hakikat manusia di sini ada 2. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki 2 kaki, tidak berbulu, dan memiliki kuku datar berukuran besar, serta makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh, jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai lingkungannya. Di sini ada hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan dan manusia adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun manusia berada pasti akan membutuhkan yang namanya pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Pada masa permulaan pendidikan, yang dilakukan adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi sesuai dengan tuntutan hidup manusia, maka tugas tersebut semakin bertambah dan meluas. Lanjut, orang-orang yang akan menempati posisi yang tinggi hanyalah mereka yang memiliki keimanan dan ilmu pengetahuan, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Majadalah ayat 54 ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang berilmu pengetahuan berapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Adapun mengenai fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat, menurut Waruji 1988 bahwa pendidikan sebagai lembaga konservatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi sosialisasi, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. 2. Fungsi kontrol sosial, pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan pendidikan untuk melakukan mekanisme kontrol sosial.
Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat di samping mempersatukan budaya-budaya etnik yang beraneka ragam juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan masyarakat. 4. Fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Dalam mencari tenaga kerja tentunya dibutuhkan pendidikan yang kuat dalam diri seseorang tersebut. Maka disinilah fungsi pendidikan, yakni sebagai latihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang kelima, fungsi seleksi dan alokasi. Proses seleksi ini terjadi di segala bidang, baik ingin masuk sekolah tingkat SMA, bahkan perguruan tinggi, semuanya dibutuhkan seleksi dan dengan pendidikan seseorang mampu melalui seleksi tersebut. Di sini ada fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. 1. Memberantas kebodohan. Dengan pendidikan, otomatis masalah kebodohan yang ada di Indonesia khususnya akan terpecahkan. 2. Menghilangkan kesalahpengertian. Banyak orang yang tak berpendidikan sering berbicara tanpa berpikir lagi apa sebab akibat dari pembicaraannya. Lalu yang ketiga, turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan pada masyarakat mendatang. Pendidikan juga mampu memberikan corak dan arah kehidupan mendatang dengan mempelajari perubahan zaman dengan teknologinya. Fungsi pendidikan masih di nomor 4, sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Nomor 5, alat pembudayaan, maksudnya adalah dengan mendidik budaya-budaya yang mulai punah akan dikembangkan lagi karena pendidikan dengan cara belajar seni. Yang keenam, menyiapkan generasi yang cendekia. Ketika generasi bangsa ini cendekia atau pintar-pintar, maka mereka akan membawa harum nama bangsa dan negara ini. Dengan perkembangan iptek sekarang ini, utamanya dalam bidang transportasi, telekomunikasi, informatika, genetika, biologi molekul, serta bioteknologi. Sangat mengesankan jika ada beberapa olimpiade dari hal-hal tersebut, salah satu perwakilan Indonesia mampu mendapatkan medali. Hal inilah yang dimaksud dengan cendekia. Di nomor 7 ada transformasi budaya dan yang ke-8 mengurangi pengangguran. Kesimpulannya, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan budaya. Perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Manusia adalah makhluk yang memiliki 2 kaki, tidak berbulu, dan memiliki kuku datar berukuran lebar, serta makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT secara sempurna, yang telah tersusun atas kesatuan fisik, ruh, jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Dimanapun manusia berada pasti akan membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Adapun fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia adalah memberantas kebodohan, menghilangkan pengertian, turut andil dalam memberikan corak dan arah kehidupan pada masyarakat mendatang, sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan, alat pembudayaan, menyiapkan generasi yang cendekia, transformasi budaya, dan mengurangi pengangguran. Terima kasih, cukup
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.